Menarik adalah akhirnya Bonafide berhasil untuk menyabet winner-winner chicken dinner setelah sekian lama berada di papan atas, masih nol angka WWCD-nya dan akhirnya sudah pecah telurnya. Well, kayaknya tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung masuk ke Miramar. Wow. Apakah nanti yang bakal dapetin WWCD adalah tim yang belum pernah atau malah tim yang sudah pernah dan menambah lagi poin WWCD-nya? Betul, karena dari kemarin ya kalau kita lihat kayaknya masih silih berganti gitu untuk tim-tim yang mendapatkan WWCD. Jadi nggak terkesan kayak oh tim ini banyak banget ngedapetin WWCD-nya, tapi ada pergantian-pergantian dari setiap match yang kita lewati. Kecuali mungkin Nero yang langsung membuka dengan 2 WWCD di Super Weekend yang kedua. Dan Flag Pet di Miramar kali ini dari arah utara menuju ke bagian selatan sedikit membagi dengan adil 50-50 untuk kiri dan juga kanan. Jel, circle-nya akan muncul di kiri, di tengah atau di kanan? Kiri, tengah, atau kanan? Iya. Pilihannya cuma itu ya? Betul. Gue kayaknya feeling gue lagi ke kanan deh. Feeling lo ke kanan? Feeling gue entah kenapa ke kiri Oh gitu. dan ke bawah. Valle del Mar, Ladrilera. Lu ke situ ya? Betul. Gue ke pulau itu deh. Yang Oh, berarti kecil. lo Impala, La Bendita dan 2 pulau terpisah yang ada di Miramar ya? Ya, itu kan keinginan para caster dan viewers pastinya. Biar seru. Biar seru. Kalau keinginan player dan tim udah pasti circle akan condong ke arah mereka. Ke tengah, ke San Martin. Ya intinya ke tim tersebut Oh, yang enggak. lebih diuntungkan gitu. Entah itu ke tengah ke atas bawah, kiri kanan, segitiga, kotak X segala macamnya. Ya intinya yang akan menguntungkan untuk tim-tim yang bertanding pastinya. Semua sudah mulai turun ke drop zone awal mereka. Dan GD sepertinya tetap mengisi kekosongan yang dibuat oleh Bigetron untuk mengisi di arah PKD-nya dan Circle. Widih. Ternyata menuju ke arah sebelah kanan settingan zona by Jelly. Request. Oh, request. Pro request. Tadi udah gue chat yang ngatur zonanya. Oh, Tolong ya terima ke kasih. kanan. Jadi lo punya orang dalam Tencent ya? Ini sengaja biar nanti yang nonton bareng di Nimo pas Hah? lagi ada adu-adu ngebet gitu, kiri apa kanan? Kanan. Oh bener. Gitu. Tapi agak nyesel nggak ya buat GD? Mereka ambil di PKD, terus tiba-tiba circle-nya condong ke arah Impala. Drop zone yang mereka tinggalkan. Ya harusnya sih nggak masalah ya karena dari PK2 sendiri pun menurut gue adalah tempat yang paling enak juga dari segi lootingan, dari segi rotasi. Makanya titik tengah dari kota itu biasanya sering menjadi perebutan-perebutan juga untuk dari semua tim gitu. Betul. Sementara ada tim juga yang berbagi daerah drop zone awal antara Voin dan juga Zone Esport. Di mana mereka mempunyai drop zone yang sama yaitu di arah LL-nya. Di arah LL, bahkan Onyx yang biasanya ngambil LL pun kali ini udah nggak mau lagi untuk berbagi di bagian Los Leones. Mereka benar-benar mau menguasai satu kota dan tadi terpantau Onyx ngambil La Cobreria. Kalau tim-tim pada ngambil LL berarti siapa aja ya? Bisa ada Voin, Onyx, Zone, mungkin Alter Ego. Yang dulu ya, Yang Alter Ego yang dulu. Alter Ego yang dulu yang suka ngambil LL. Berarti kalau misalkan Alter Ego yang dulu masih ada kemungkinan 4 tim numpuk di LL, Jel. Iya, tapi AE yang dulu Bukanlah yang sekarang berbeda ya. Iya, Sudah itu sangat dia. berbeda tentunya permainan dari Alter Ego. Namun masih ada sedikit nuansa-nuansa Alter Egonya loh. Karena tuh? masih ada Badru gitu yang membawa Oh. akhirnya dengan beberapa strateginya yang dikombinasikan bersama dengan Limax dan menghasilkan sebuah hal yang positif. Walaupun positifnya ini masih belum terlalu stabil gitu yang kita lihat di setiap minggunya. Tapi seenggaknya ada hal-hal dan juga dampak positif yang dibawa gabungan strategi antara Limax dan juga Alter Ego. Ya benar, pastinya lah seperti itu. Dan kalau kita lihat di Miramar biasanya sih Badru tidak bermain. Karena beberapa hari silih berganti gue ngeliat Badru itu akan dimainkan di Sunhawk dan Irangel. Biasanya tuh Irangel ketiga. Oke. Jadi kayak 2 match dempet si Badru tuh ada. Ya. Gitu. Dan setahu gua ya, ini setahu gua, koreksi kalau gua salah, untuk line up player itu disubmit setiap jam 11 malam sebelum hari berikutnya mulai. Tapi itu untuk game yang pertama. Untuk match game pertama. kedua, game ketiga dan seterusnya itu bisa silih berganti asalkan di report ke wasit atau ke apa ya bilangnya? Referee. Referee. Ya, bahasa Indonesianya? Wasit. Ya udah. Nggak salah. Referee atau wasit lah ya yang ada di gaming house mereka. Karena setiap tim yang bertanding di gaming house mereka ada panitia yang bertugas gitu untuk memberikan respon yang cepat kalau misalkan mungkin ada bak parasut atau mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi yang akhirnya ngebuat adanya remake atau rematch seperti yang kita lihat di Kemarin. minggu ini ya. Kemarin tuh. Emang kemarin? Oh iya kemarin Persis betul kemarin. betul. Pas yang gue Lu nge-cast sama sama Sanskuy. Sanskuy. Iya, betul. Seneng kan lo pas lagi... Gue sih biasa Oh, enggak, aja biasa. gitu. Karena kalau ada remake, kita pulangnya makin lama. Jadi itu Sama tidak aja ada ya? dampak positifnya. Yang jadi dampak positifnya untuk para player. Karena mereka akhirnya lebih bermain dengan fair. Dengan kondisi yang diuntungkan semuanya gitu. Kecuali misal remake-nya adanya di pas mid game itu pasti akan merugikan untuk beberapa tim yang sudah mendapatkan poin di early game-nya. Iya. Tapi sudah mulai ada beberapa tembakan yang terdengar dari arah San Martin.
rotasi demi rotasi harusnya sudah mulai dilakukan. Dan lihat dari GD mereka sudah meninggalkan daerah PKD-nya Jel. Wow, ini benar-benar early banget ya rotasi yang dibangun oleh Genesis Dogma dan mereka masuk nyicil masuk tuh lewat dari kirinya circle dan kemungkinan mereka bisa bertemu dengan Zone ataupun dengan tim Void yang bakal masuk dari arah Lost Lands juga. Yes. Tapi kalau kita lihat Livescape nih, gue belum melihat Livescape yang benar-benar seperti Livescape pada biasanya. Mungkin sekarang, karena jalur rotasi mereka benar-benar kosong. Mereka mau tabrak langsung ke arah Impala pun gak ada GD gitu. Dan kalau mereka menggunakan rotasi cepat, karena biasanya dengan circle-circle seperti ini banyak banget tim yang ingin mengambil bagian pinggir pantai atau di bagian daerah-daerah laut lah supaya mereka tuh betul supaya mereka tuh jadi lebih enak buat ngontrol areanya, tinggal fokus ke arah 180 derajat ke daratan, nggak usah pikirkan masalah lautnya karena dengan kondisi circle seperti ini gue jarang banget bahkan belum pernah melihat ada tim yang rotasi dengan menggunakan kapal ketika circle-nya seperti ini. Tapi biasanya ada sih beberapa tim yang kayak pemikirannya out of the box gitu loh. Gue pernah ngeliat ketika circle seperti ini ada yang nekat ngambil pulau itu. Ada, pasti pernah. ada. Jadi kayak tapi momen-momen tertentu doang gak sih? Gak banyak momen yang seperti itu? Jarang. Dan kayaknya sepanjang gua nge-cast ya, gue belum pernah ngelihat sepanjang gua nge-cast nih, belum pernah ngelihat yang circle-nya bener-bener ke arah 2 pulau itu. Tapi kalau ngelihat orang lain nge-cast, kok dapat momen seperti itu gitu, Jel? Malah sering kita detect juga ya. Bener. Sama beberapa pecinta PUBG Mobile kalau ketika mereka lagi scrim kah atau lagi main kah, itu bakal ada circle yang ngarah ke 2 pulau tersebut. Dan itu adalah hal yang menarik dan kita tunggu-tunggu. Pastinya seperti Raffi yang sedari tadi nungguin Flippy berputar-putar di depan sana. Hanya tembakan zoning out, tembakan warning shot aja kepada tim NFT. Iya, gue udah kira kayak tadi apakah ini bakal lepas karena lagi ngelihat juga dua tim ini rotasinya nge-cross membentuk huruf X tadi dan tiba-tiba Raffi turun untuk memberikan tembakan peringatan seperti yang udah lo bilang tadi Jel. Dan tidak ada yang terknockout sama sekali. Ini akan ada tembakan-tembakan iseng aja lah. Tembakan-tembakan PDKT dari seorang Raffi menuju ke arah pemain-pemain dari NFT tadi. Yap, betul. Dan NFT bakal cuek aja, dia nggak peduli dengan adanya tembakan dari seorang Raffi tersebut. Malah menjadi informasi yang sangat penting juga untuk tidak mengambil jalur rotasi dari arah tim Onyx. Dan kalau kita lihat tadi di match pertama, gue sempat deg-deg karena melihat dari tim Onyx dan Maruzama yang udah mulai ngekill banyak ketika di mid game. Namun sayang sekali ketika Onyx berusaha untuk masuk ke dalam circle memang dipotong rotasinya oleh beberapa tim yang sudah duluan di dalam. Tapi Maruzama tadi pecah loh telurnya, 10 elimination dia berhasil kantongin. Itu jauh banget dengan apa yang kita lihat yang dilakukan juga oleh Maruzama di hari pertama Super Weekend kedua kemarin, di mana kali ini mereka membuka hari dengan sangat-sangat maksimal. Kalau kemarin kita ngelihat 5 game mereka hanya mendapatkan 5 total point, tapi kali ini satu game mereka sudah mendapatkan 20 total point. Jadi sekarang total point mereka itu ada 25. Ya, step up lah. Jadi udah ada pengerjaan PR yang dilakukan. Bahkan kali ini Aura yang mengspot pergerakan dari Nero, lagi-lagi tembakan peringatan demi peringatan dilakukan di Miramar. Karena Miramar ini memang adalah map yang daratannya cukup luas, itu yang membuat mungkin belum ada fight close combat yang terjadi untuk di circle awal. Kecuali mereka benar-benar sama-sama berusaha untuk ngerebut atau retake area yang emang mereka inginkan gitu loh. Ngotot satu sama lain, gak ada yang mau ngalah. Iya, tapi kayaknya dari semua tim masih punya rencana cadangan mereka masing-masing ketika jalur rotasi mereka dipotong sama tim lain, ketika checkpoint mereka diambil sama tim lain juga, mereka punya opsi-opsi lain untuk mengamankan jalur rotasi mereka, menentukan checkpoint berikutnya juga. Dan ini dia Void yang sudah keluar dari arah LL kali ini. Mereka mengambil jalur sebelah kanan dan nggak ketemuan loh mereka ke tim siapa tadi? Livescape. Karena Livescape kayaknya masih belum keluar juga dari Puerto, masih berada di perkotaan Puerto. Dan kayaknya gue sering sih ngeliat Void ngambil setup di rumah panjang ini di bagian pinggiran Pulau Miramar. Dan kalau kita lihat mungkin ada satu player yang bakal diutus seperti Harvest untuk membersihkan atau mencari informasi kembali yang lebih jauh lagi. Ini masih circle awal, jadi masih layak banget untuk melakukan split jauh. Betul, masih circle awal dan tentunya setiap split yang mereka lakukan juga akan di cover dengan setup yang sudah mereka tentukan gitu. Nggak semata-mata satu orang nge-split, tiba-tiba 3 pemain lainnya nggak punya angle untuk nge-backup pemain tersebut. Dan ini dia, Onyx yang lagi-lagi berada di sekitarnya NFT, jalur rotasi mereka ternyata tidak jauh berbeda. Lagi-lagi bertemu mungkin karena pantauan dari seorang Raffi tadi yang menembak pergerakan dari NFT ketika mereka nge-cross di arah open field. Apa mungkin diikutin kali ya? Itu dia. Jadi kan ada tuh beberapa tim yang punya strategi ngikutin tim yang betul, ngekor ya. Ngekor di belakang jadi bayangan. Bener. Dibayang-bayangi. Wah, mulai diberikan rasa tekanan-tekanan dari jarak jauh gitu kan. Waduh, diikutin, di stalking. Wah, di stalking. Terus tiba-tiba ditikung. Kayak mantan. Waduh, untung gue gak pernah kena tikung. Pernah ding? Nggak pernah kena tikung tapi nikung. Enggak juga.
Yakin? Enggak, gue nggak pernah menikung-nikung gitu. Enggak. Ya kebetulan aja nempel gitu kan. Oke, back to the Aduh, beat. back to the game. Kali ini dari Aura yang masih melakukan rotasi mereka dengan 3 vehicle atau bahkan 4 vehicle yang mereka punya saat ini. Ya ini harusnya 4 vehicle yang mereka punya, 2 Tayo dan juga 2 mobil yang ada di depan mereka. GD sudah kembali mendekat sedikit menuju ke arah Impala. Kali ini mereka bertemu dengan tim Takai. Gangguan dari Takai langsung saja masuk dan memberikan damage yang begitu dalam ke arah Satar. Ditinggal seorang diri di bagian belakang dan berhasil diamankan oleh seorang Hades. One down dari GD dan Takai langsung merespon dengan sangat cepat. Hades langsung turun dari atas tebing tersebut. Mungkin ingin mengambil dan mengamankan sebuah poin eliminasi dan langsung dikejar begitu saja oleh seorang Hades. Ini akan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi harusnya. Dan ada backup juga dari Takai. Begitu cepat respon yang diberikan untuk mengamankan posisi seorang Hades. Oh, ini benar-benar cepat banget, first blood, dan akhirnya pecah sudah telurnya. Dari 64 yang hidup sudah terculik 1 player dari Genesis Dogma. Bahkan kali ini mungkin ada follow up fight lanjutan antara kedua tim. Tapi kalau kita lihat dari Hades masih berusaha untuk mencari cara naik ke puncak gunung. Udah Dan hafal sih. itu susah ya, kalau pro player gampang, kalau gue bingung lewat mana. Kayaknya dia udah hafal gitu, celah untuk naik ke atas tebing ini gimana, ke gunung ini gimana, spot-spot yang bisa diambil untuk mengcounter posisi dari GD itu seperti apa. Wow, ini benar-benar menarik banget loh ketika kita ngelihat seorang pro player bisa naik dengan sangat mudah kan. Dan kalau kita lihat di sisi lain juga ada Zone yang bakal berpapasan juga dengan tim lain. Hanya tembakan-tembakan peringatan lagi-lagi dilakukan. Dan cukup menarik ketika gue melihat di Miramar ini ada banyak banget tim yang melakukan split positioning. Kali dari Zone 2-2, dari bagian high groundnya ada 2, ada high ground yang lebih high ground lagi, 2 Betul. player di belakangnya. Tapi lo lihat Void, mereka nge-split ke arah 3 titik yang berbeda loh. Dengan 3 player mereka yang sudah kita pantau, satu orang lagi entah di arah yang mana. Tapi yang jelas mereka nge-split cukup jauh dan berdekatan dengan Zone Esport yang melakukan setup 2-2 seperti yang lo bilang tadi. Sementara Alter Ego yang masih bermain dengan tempo yang biasanya mereka lakukan, dengan tempo lambat mereka bermain di pinggiran circle-nya terlebih dahulu. Circle kedua sudah mulai muncul dan masih mengamankan sedikit daerah perairan, termasuk sebuah pulau terpisah yang ada di Miramar ini. Bahkan ada sebuah airdrop juga yang turun ke lautan tersebut. Ini udah mulai cukup menarik ya, karena sudah mulai padat merayap juga. Terpantau warga-warga Miramar yang sudah mulai mendekat satu sama lain. Dan ada beberapa tim yang memang bergesekan, bertemu satu sama lain. Tapi belum ada komit atau cita-cita untuk langsung melakukan close combat. Betul, bahkan dari Zone pun masih mengamati daerah sekitar mereka. Memastikan bahwa setup mereka tidak terganggu oleh tim lain. Sebenarnya setup kayak gini bagus. Cuma yang jadi resiko adalah ketika di-push oleh sebuah tim dan pushnya itu komit. Kayak misal 4 langsung tabrak, 2 lawan 4 ya, udah pasti bakal menjadi sebuah kerugian. Apalagi kalau 2 pemain lain yang nge-split terlambat dalam memberikan follow up. Circle ketiga, bouncing circle yang begitu drastis dari segi ukuran diameter circle-nya. Dengan kondisi lagi-lagi masih mendapatkan daerah perairan. Ini akan sangat membatasi daratan ataupun ruang gerak yang akhirnya dipunya oleh setiap tim yang bertanding. Ya, ini namanya circle ketiga rasa zona kelima gitu kan ya. Iya, betul. Dan kalau kita lihat semuanya sudah mulai berdekatan satu sama lain, dipaksakan oleh circle. Tadinya nggak mau berdekatan, tapi karena dipaksakan oleh keadaan mau nggak mau harus mendekat. Dan sementara masih ada beberapa tim yang nekat untuk melakukan split positioning. Bahkan kali ini dari Boom yang sudah mulai melanjutkan rotasi. Ini raja rotasi pakai mobil. Betul, karena mereka selalu mendapatkan vehicle ini ya, use-nya ya, dengan persentase yang paling banyak dibandingkan tim-tim Betul. lain. Boom kali ini sudah mendekat ke sebuah tebing atau beberapa pegut tebing lah ya, karena ini batu-batu yang tertumpuk juga. Ikyar akan memperlebar jalur rotasi mereka lagi, kayaknya mereka bakal main lambat deh. Tapi kalau temponya Boom kayak gini terus ya, mereka bisa aja ketemuan sama Alter Ego duluan loh. Ya, karena itu adalah 2 tim yang rotasinya bermain Di pinggir circle. di pinggiran nungguin tim lain masuk dulu. Dia tinggal nungguin res-resan yang ada di belakang kan ya. Res-resan ya, sisa-sisaan yang tertinggal ya. Oke. Jejak-jejak yang sudah Ada yang pernah ditinggalkan. menjadi korban res-resan perasaan? Oke, Aura yang lagi-lagi terpantau. Aura begitu banyak mendapatkan spotlight untuk di Miramar kali ini. Berdekatan dengan Onyx, ada Raffi yang sudah dipantau oleh seorang No Mercy. Kayaknya mantan ketemu mantan akan kembali terjadi untuk Aura dan juga Onyx. Sudah ada follow up dari 2 pemain Onyx yang lainnya. Aura juga sudah mulai melakukan regroup Waduh. untuk menghadapi Onyx. Tapi Keishi terjebak, ternyata Onyx
Dipaksa fokus kedua tim, ada Livescape dan juga Aura di sekitar mereka yang sudah senantiasa melakukan setup di area tersebut. Waduh, ini menarik sih. Setup dari Onyx kayaknya 1-2-1 ya. Sementara waktu gue melihat dari minimap Casey yang terpisah begitu jauh harus bertemu dan ditekan oleh Livescape. Dan mereka juga nggak bisa langsung melakukan regroup begitu saja. Casey dipaksa harus menahan pergerakan dari Livescape. Harap-harap jangan langsung diterabas oleh 3 player Livescape. Ini gue rasa... Ya, Maruzama terkena headshot juga dengan Genesis Dogma di sisi yang lain. Cuman gue rasa nih Toms lagi nungguin info deh. Dia kayak mau lihat dulu ini sebenarnya ada berapa orang gak sih di compound ini? Betul, karena dia belum mendapatkan informasi yang begitu jelas. Atau hanya sekedar pengamatan yang dia lakukan. Karena belum ada follow up dari pemain-pemain Livescape yang lainnya. Mereka masih set up di tempat mereka masing-masing. Di arah lain, Nero yang sudah mulai bertemu dengan Boom Esport tadi. Atau Alter Ego yang bertemu dengan Boom Esport. Tapi ternyata kalau kita pantau lebih jelas lagi, Alter Ego bertemunya dengan tim NFT. Tapi di arah lain, Onyx Casey mendapatkan satu pemain dari Livescape. Harus segera diberikan follow up. Tapi Onyx juga menghadapi 2 tim secara bersamaan. Mereka menghadapi Aura juga. Mendapatkan sebuah knockout untuk Livescape dan juga tim Aura. Tapi di sisi sini kita lihat dari Alter Ego mereka akan komit bersama dengan tim NFT. Yes, NFT yang ternyata harus bertemu dengan Alter Ego terlebih dahulu. Tapi di sisi lain elimination feats-nya kalau kita lihat masih bergulir begitu saja. Fight antara Onyx dan Aura masih terus berlanjut. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Alter Ego nampaknya masih bisa melakukan revive terhadap kawannya Renalre di belakang sana. Tapi ini yang gue masih penasaran. Di luar sana Onyx bagaimana dia harus menghadapi 2 tim. Dan akhirnya kameranya bergeser juga, close combat mulai terjadi. Raffi melakukan proning shot yang begitu apik, mampu mendapatkan nyawa-nyawa dari Aura. Iya, bahkan ada third party lagi ternyata yang bakal datang. Di sisi lain Aura sudah dipulangkan menuju ke arah lobby menjadi tim pertama yang hilang. Ada RRQ di sekitar Onyx dan ini waktu yang tepat kalau misalkan RRQ ingin nge-push ke arah Onyx karena kondisi dari Onyx sedang dalam kondisi pincang. Hanya menyisakan 2 player aktif. Sementara pemain-pemain dari RRQ akan membuat red zone buatan menuju ke arah seorang Raffi. Raffi masih bersembunyi, ada smoke yang sudah mulai di-setup, tapi Peko sudah mulai kelihatan. Ada push juga dari sebuah vehicle. 1 threat knock terjadi antara Onyx dan juga RRQ. Tapi Onyx hanya menyisakan last man standing mereka. Raffi akan dipulangkan ke arah lobby dan RRQ mendapatkan poin kedua untuk mereka. Yap, betul sekali. Di saat yang tepat masuk begitu saja sebagai third party itulah RRQ. Dan kalau kita lihat dari Nick pun nampaknya langsung ngacir untuk fokus mengamankan bibir zona. Tapi kali ini yang juga tidak kalah seru, ada Alter Ego yang mulai meng-spot posisi dari Kato. Lagi rotasi ditembakin, tapi baginya begitu cepat, tidak mampu ditumbangkan oleh seorang Super Una. Yes, NFT kembali mengontrol daerah kekuasaan mereka. Alter Ego pun dilepas setelah tadi mendapatkan sebuah knockout karena pemain Alter Ego dan ternyata belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Alter Ego masih utuh dengan keempat pemain mereka. Baru Aura yang dipulangkan karena lobby. Livescape pun juga sudah mulai memberikan tekanan dan Raffi kill fit-nya ternyata terlambat. Abizan bertemu dengan tim Void kali ini. 1 orang berhasil diamankan. Icil bakal langsung menembak menuju ke arah zone. Ada 3-way showdown di area pegunungan ini. GD menembak dan memberikan distraction dari bagian atas. Voldemort juga sudah mulai tumbang. Kali ini bertemu dengan Onyx. Ada Nick yang tersisa. Through the smoke dan berhasil mendapatkan 1. Sedang melakukan setup tapi bakal ditembak through the smoke. Berikutnya dari Nick mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ. Peko bakal tumbang. Masih ditembak menuju ke arah bagian dalam dari smoke-nya. Ini menjadi mimpi buruk untuk RRQ tapi ditabrak begitu saja. Mort dan juga Asa datang di waktu yang bersamaan. Sudah mulai memasak granat, dilempar ke arah luar, tidak ada splash damage masuk ke arah 2 pemain RRQ. Dibakar bagian atas, dibatasi pergerakan dari Nick. Tidak punya ruang gerak yang terlalu banyak, hanya sedikit area kontrol dari seorang Nick di bagian rumah ini. Peko belum diselamatkan, tapi sepertinya Asa akan langsung memberikan follow up-nya. Sudah mulai melakukan proses revive dan RRQ sedikit menurunkan tempo mereka. Yes, betul sekali. Dan Nick pun menjadi last man standing. Harapan dari Onyx masih menunggu. Granat. Tapi respon yang sangat cepat dari Nick langsung turun ke lantai 2. Dan bahkan Asa bakal melemparkan granat yang kedua. Oh no, ini bakal connect kan. Itu dia granat yang langsung memulangkan Onyx. Betul, Onyx dipulangkan ke arah lobby dan RRQ tidak ada korban jiwa tambahan, tapi di arah lain Alter Ego dan juga NFT sudah mulai melakukan commit fight mereka. Flippy sudah di take down, Ramones siap untuk memberikan backup, tapi lihat pergerakan dari Alter Ego begitu rapi. Red zone buatan di mana-mana sudah mulai tercipta. Ada smoke juga yang sudah mulai terpop up. Ada Spavel dan juga drone yang bakal membackup dari arah sebelah kiri. Dua-dua split yang dilakukan oleh NFT saat ini sudah mulai gabus ke bagian dalam, akan langsung melakukan spray down, tapi ternyata front shoot yang dilakukan drone lebih rapi lagi. Namun pergerakan dari drone tidak terlalu banyak karena ada Molotov dan Molotov sudah mulai hilang. Mereka bakal bergerak ke arah sebelah kanan.
pertahanan, mengamankan tempat yang lebih aman karena Blue Zone akan bergerak kurang lebih dalam waktu kurang dari 1 menit lagi. Granat dari seorang Renaldre lempar menuju ke arah depan, akan segera meletup namun masih tercover, tapi granat berikutnya berhasil mendapatkan satu pemain, dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi dan membuat satu pemain dari NFT kembali terknockout. Yes, betul. Dan barulah jadi Revive harus terkenok kembali karena adanya tembakan dari sisi lain membuat NFT kewalahan kali ini nampaknya, dan Alter Ego Tembak. di depan sana. Hazelnut mengspot lagi-lagi pergerakan dari Livescape, menahan kembali dan granat demi granat benar-benar membuat NFT dalam kesulitan. Baru melakukan revive, baru melakukan misi penyelamatan, harus mengulang kembali kejadian yang sama. Iya, dan waktu mereka udah nggak banyak lagi, tinggal 5 detik lagi untuk Blue Zone yang saat ini akan bergerak tapi bakal ditabrak. Mobilnya lewat begitu aja, turun ternyata mobil menembak langsung, tapi masih ada satu pemain lagi. Spavel berhasil mendapatkan sebuah trade, tapi Renaldre memberikan backup di waktu yang tepat. Namun Blue Zone sudah mulai bergerak, gue rasa nggak akan bisa untuk menyelamatkan posisi dari seorang Hazelnuts. Harus ditinggalkan, berarti dari Alter Ego hanya menyisakan last man standing mereka. Yes, tapi itu adalah fight yang memang harus dilakukan dan dituntaskan oleh Alter Ego. Dan akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan tempo, timing untuk bisa melanjutkan perjalanannya walaupun harus tersisa satu player saja. Namun di sisi lain Hades yang lagi berusaha untuk melakukan penyelamatan terhadap Gremory. Darahnya begitu low, hampir saja ter-takedown, namun ternyata ada Bonafide juga. Dari sisi dalam circle yang sedari tadi sudah mendapatkan tempat ternyaman, siap untuk memotong rotasi-rotasi dari tim lain. Gila, ini Nux bener-bener enak banget posisinya dia. 3 poin eliminasi untuk Bonafide sudah dikumpulkan. Mereka juga memiliki compound rumah panjang cukup dekat dengan zone e-sport, tapi Zone nggak bisa hanya fokus ke arah depan sana karena ada tim lain di sekitar mereka juga. Dan RRQ mulai memperlebar pergerakan mereka untuk berusaha masuk ke dalam zona. Ada Livescape, ada Supply Bank di sekitar dari tim RRQ. Agak sedikit tersandwich, tapi Peko. Tatap mata Peko mendapatkan 2 pemain dari Livescape. Yes, dia menembak di saat yang tepat banget dan lagi-lagi ini menjadi kabar yang buruk untuk Livescape. Walaupun mereka berhasil untuk mendapatkan bibir zona, tapi Kato tersisa seorang diri saja di belakang sana, harus berusaha untuk melakukan survival seorang diri. Dan ini adalah momen yang tepat nampaknya untuk Mort masuk, tapi Renaldre dari sisi belakang langsung saja menembak, dan ini benar-benar mimpi buruk seperti ninja. Diam-diam menusuk dari belakang, duri dalam selimut. Renaldre hadir kali ini untuk mengganggu pergerakan dari RRQ dan Mort. Tidak sadar Nerpeko diculik lagi dari belakang, dan kali ini Mort akan berusaha untuk membalaskan dendam kawannya itu dia. Tapi ternyata Mort pun gak bisa bergerak begitu bebas dari sisi kiri dan kanan ditembakin, dan Blue Zone begitu sakit, dan Mort pasti bisa berlari dan bahkan kali ini bakal langsung disambut dengan tangan dari Kato. Sebuah proses try hard untuk menyelamatkan diri, tapi mau gimana pun posisinya udah bener-bener ke-lock, angle-nya dari 2 tim yang berbeda. Wah, tapi sumpah Alter Ego benar-benar memporak-porandakan kesempatan besar yang dipunya RRQ untuk masuk ke dalam zona. Bener, diem-diem loh, tiba-tiba dari belakang nongol begitu aja ya kan. Mengerikan banget. Dan kalau kita lihat dari sisi lain nih, Bonafide enak banget sih. Dapetin zona juga, tinggal nungguin tim lain. Apakah Bonafide bisa dapetin back to back atau tidak? Tapi kalau kita lihat Mineral, wow bener-bener pede banget. Langsung saja terabas ke arah depan Kato. Sedikit tertahan, masih dengan sabar nungguin step, dan Mineral melakukan reload. Namun Kato masih bisa melakukan gocekan mau kiri dan kanan, dan jump shoot. Dan itu dia. Akhirnya Livescape pun harus dipulangkan oleh Zone. Wow, sebuah momen jump shoot yang begitu dramatis. Dia kalah HP loh tadi. Iya, itu dia. Tapi kayak timing dan crosshair-nya itu benar-benar tepat banget. Itu yang mungkin membuat Kato yang harus ter-takedown terlebih dahulu. Bahkan kalau kita lihat dari sisi lain victim yang ternyata sudah mendapatkan elimination point 5 poin. Masih bisa survive top 5 zone victim, Bonafide, Boom, dan Supply Bank. Betul, tinggal 5 tim yang tersisa. Supply Bank juga sedang mendapatkan tekanan. Kali ini bertemu dengan FJ dari Zone Esport yang sudah mendapatkan 9 poin eliminasi. Zone punya kontrol area yang begitu bagus karena hanya tinggal fokus ke 180 derajat angle depan dia. Sudah mulai melakukan setup, FJ bakal tabrak ke depan sana dengan follow up dari Flakids yang ada di bagian belakang. Flakido maksud gua. Dan Mineral juga memberikan backup dari arah belakang. 2 pemain memberikan backup, tapi ada gangguan dari sebelah kanan. Ternyata ada flank yang dilakukan juga tadi, namun masih bisa diatasi oleh seorang FJ. Masih bisa fokus, 12 poin eliminasi. Smoke di pop up untuk membatasi vision dari pemain-pemain Supply Bank. Gila, pemain Supply Bank semuanya di barbecue sama FJ. Bener. Tadi Molotovnya lempar 1 dapat 3, bahkan kali ini Bilot. Last man standing pun tidak bisa kemana-mana, sudah di lock posisinya oleh tim Zone. Dan ini adalah momen yang tepat untuk Zone melakukan penyeberangan jalan. Set up smoke dan set up granat, tapi Bilot masih bisa survive di belakang sana. First aid kitnya cuman tinggal 1 aja. Apakah Bilot bisa keluar dari cengkeraman maut? Zone dibakar kembali, terlalu panas, masih bisa bergerak tapi
tapi udah nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya Supply Bank pun harus puas di posisi kelima. Gila, itu bener-bener ngotot banget tadi dari FJ, bener-bener ingin membombardir setup dari Supply Bank. Bahkan tadi juga mendapatkan bantuan secara nggak langsung karena Victim juga memberikan tekanan ke arah Supply Bank tadi. Sementara Victim kali ini yang berada di bagian high ground, mereka berada di puncak yang lumayan enak untuk menembak ke bagian lower groundnya. Tapi Bonafide pun masih butuh bergerak. Mereka harus keluar dari rumah panjang karena sudah mulai ditinggalkan dengan zona-zona yang berikutnya. Blue Zone ke-6 akan segera menutup. Zona ke-7 akan segera terlihat tim mana yang akan diuntungkan untuk zona yang ke-7. Karena Bonafide pun mereka benar-benar berada di bagian pinggir dari circle-nya. Lihat Poker, last man dari Bumi Sport, benar-benar tenang. Tidak ingin membuka posisinya dan mengamati dengan sangat baik pergerakan dari Victim. Itu dia ngincer kayaknya. Harus dapetin 2 pemain yang ada di belakang untuk tim Victim. Kalau dia bisa dapat 2 sekaligus, ini akan ngasih tambahan poin eliminasi dan tentunya akan membuat Boom kembali mengejar poin-poin mereka yang sudah mereka lewatkan di hari pertama kemarin. Yap, tapi kayaknya Volker bakal nunggu timing yang tepat untuk bisa membuka tembakannya. Nggak mau terlalu tergesa-gesa karena dia tahu di depan sana ada 3 orang. Kalau dia nembakin 1, 2-nya lain bakal langsung melakukan backup ke arah belakang. Tapi kalau kita lihat dari Bonafide, dia kayaknya bakal komit berusaha untuk push ke arah zone. Dan ternyata Volker ketahuan posisinya oleh seorang Rocky. Namun kali ini kita harus melihat fight antara Bonafide dan juga Zone di depan sana. Saling berusaha untuk merebut area. Oh no, Ucup sudah mulai maju ke arah depan. Tapi ternyata Ucupnya harus ter-take down terlebih dahulu. 2 sudah ter-take down. Masih ada 2 lagi. Nux di belakang sana sebagai granat. Hans For You berhasil untuk menumbangkan 2 player dari Zone. Wow, itu granat yang tidak diduga-duga. 2 pemain tumbang, 1 dipulangkan ke lobby, tapi Tuyul masih bisa diselamatkan. Zone juga sedang dalam posisi revive. Sudah mulai nge-split ke arah kanan. 1 kembali tumbang. FJ harus menghadapi 2 pemain dari Bonafide. 1 low HP. Kembali diamankan. 1 orang melakukan proning, tapi lihat pergerakan dari FJ begitu rapi. Melakukan jiggle tipis dan berhasil juga untuk diamankan. Zone Esport sudah mulai terpecah belah. Bonafide benar-benar melakukan push dengan sangat rapi. Mereka bergerak sebagai sebuah unit. Victim sudah mulai mengganggu dari arah high groundnya kali ini. Dan Nux akan memanfaatkan sedikit tempo yang turun untuk melakukan healing. Oh my god, kemarin kita melihat Bonafide menjadi wasit. Kali ini Flykido yang menjadi wasit antara Victim dan juga Bonafide. Dan kalau kita lihat zona pun masih memihak kepada Victim. Flykido dengan Grozanya mau tidak mau harus bermain lebih sabar lagi. Tapi Genfos dengan kawan-kawan sudah tahu posisi dari Bonafide berada di bagian lower ground. Tinggal bagaimana caranya tim Victim mengkontrol area ini. Betul, dan gue yakin Flykido lagi panik banget karena belakang dia banyak banget step, tembakan terdengar, high ground deket dia juga udah banyak step, sudah mulai terdengar juga bunyi-bunyi tembakannya. Ini akan membuat dia agak sedikit kebingungan angle mana yang harus dicek secara terus-menerus. Lihat dari seorang Nux yang sudah mulai memasak granatnya begitu matang, lempar langsung ke bagian atas untuk memberikan tekanan ke arah tim Victim. Dan lumayan memberikan cicilan damage-nya dan Flykido belum ketahuan, masih belum terspot, masih belum kelihatan. Benar-benar menjadi kamuflase yang cukup bagus. Nux pun tumbang, Genfos mendapatkan 1. Ingin dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Tapi akan langsung melihat bertukar shake-nya. Low HP untuk seorang Hans For You. Dan Flykido tidak ingin merespon dengan gegabah. Dia masih cukup tenang berada di bagian tersebut. Namun Victim melihat pergerakan dari Flykido. Tinggal 2 tim yang tersisa, 2 lawan 3. Dengan kondisi Victim yang sudah mengamankan bagian high ground dan mereka mendapatkan zona. Ya, ini kayaknya bakal sulit sih untuk Bonafide craving for chicken dinner. Tapi kita akan lihat seperti apa Tuyul, the last man standing di depan sana. Dan akhirnya winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Victim. Yes, akhirnya kita melihat Victim mendapatkan winner chicken dinner untuk tim mereka. Dengan 10 poin eliminasi yang mereka kumpulkan di game kedua. Untuk Miramar satu-satunya di Super Weekend hari kedua ini. Yes, dan apakah ini meta 10 elimination kill? Elimination kill. Elimination point. Udah elimination kill lagi. Kuadrat.